Bab 1526 Fire Dragon Heaven Burning Trust. Pada saat ini, orang-orang dari klan Yan semua sangat terkejut, seolah-olah mereka telah ketakutan. Ini terutama berlaku untuk saudara ketiga klan Yan, saudara laki-laki kelima dan saudara perempuan kesembilan. Pada saat ini, mereka bertiga tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Mereka semua adalah individu dengan penglihatan yang bagus. Mereka semua memperhatikan persis apa yang terjadi sebelumnya. Itu berbeda dari waktu ketika Yan Xie menusukkan tombaknya ke Chu Feng dan melukai lengannya. Serangan Yan Xie bisa dikatakan telah dilakukan dengan sangat indah. Namun, Chu Feng berhasil mengelak dari memukul dadanya dengan kelincahannya yang tajam. Pada akhirnya, serangan Yan Xie hanya berhasil menyentuh lengan Chu Feng. Sementara serangan Yan Xie telah dilakukan dengan sangat indah, Chu Feng juga berhasil menghindarinya dengan indah. Dengan demikian, serangan itu bukan Yan Xie bersikap lunak. Sebaliknya, Chu Feng berhasil mengelak dengan kelincahannya sendiri. Meskipun Yan Xie tidak memiliki niat untuk membunuh Chu Feng, dan hanya bertujuan pada hati Chu Feng, kebenarannya adalah bahwa bahkan jika dia bertujuan pada dantian Chu Feng, Chu Feng masih bisa menghindarinya. Namun, pisau Chu Feng benar-benar berbeda. Serangan pedang Chu Feng bahkan lebih indah. Dengan satu serangan pedang, Chu Feng berhasil meninggalkan 3 tebasan pada tubuh Yan Xie. Yan Xie tidak dapat menghindari 3 tebasan ini. Dengan demikian, mereka bertiga telah mendarat di dada Yan Xie. Mereka mendarat dengan sangat akurat. Namun, serangan Chu Feng berhenti saat kemenangan dan kekalahan ditentukan. Chu Feng telah menunjukkan keringanan hukuman. Belum lagi seberapa dangkal 3 tebasan yang berhasil ia raih. Jika Chu Feng membidik ke arah dantian Yan Xie, kemungkinan besar Yan Xie akan terbunuh oleh Chu Feng sekarang. Lebih jauh lagi, dia akan mati dengan tubuhnya terpecah-pecah. Inilah perbedaan antara esensi serangan mereka. Meskipun kedua pejuang menderita luka-luka akibat pertarungan mereka, sebenarnya Chu Feng yang telah memenangkan pertempuran. Pada saat ini, Yan Xie tertegun. Dia melihat 3 luka berdarah di dadanya karena tidak percaya. Dia tidak berani menerima ini sebagai kebenaran. Hanya setelah waktu yang sangat lama dia berhasil menenangkan pikirannya dan berkata kepada Chu Feng, bisakah kita bertarung lagi? Jika kamu ingin bertarung, aku, Chu Feng, akan menemanimu kapan saja, jawab Chu Feng. Banyak terima kasih, Yan Xie menggenggam tinjunya dengan hormat ke arah Chu Feng. Setelah itu, tubuhnya melesat ke belakang dengan eksplosif. Memegang tombak di tangannya, dia tiba di tempat beberapa ribu meter dari Chu Feng. Boom, tiba-tiba, ledakan keras terdengar. Api tanpa batas sebenarnya mulai muncul dari tubuh Yan Xie. Seperti tornado, kobaran api mulai menyapu. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Namun, ini bukan tabu erten yang sama, teknik laut api yang digunakan Yan Xie sebelumnya. Meskipun itu juga terdiri dari api yang dilepaskan Yan Xie kali ini jauh lebih kuat daripada tabu erten, teknik api-api. Keduanya sama-sama tak tertandingi. Apa yang tertinggal di sekitar Yan Xie sama sekali tidak tampak seperti api. Sebaliknya, mereka seperti beberapa makhluk hidup besar yang terbuat dari api. Ketika mereka bangkit dan menggeram, mereka mengeluarkan daya jera yang sangat besar. Sungguh keterampilan bela diri yang kuat, ketika Dugu Xingfeng melihat nyala api mendatangkan malapetaka di seluruh langit. Ketika dia melihat binatang buas yang menggeram dan melonjak yang terbuat dari api, Dugu Xingfeng tidak dapat menahan diri dari berseru kagum. Sementara keterampilan bela diri yang digunakan Yan Xie ini juga merupakan keterampilan marsial tabu erten, itu jelas bukan keterampilan marsial tabu erten biasa. Jenis keterampilan bela diri ini sangat sulit untuk dikuasai dan sulit digunakan. Namun, tidak hanya Yan Xie berhasil menguasainya, ia juga dapat menggunakannya dengan satu pikiran. Karena itu seseorang harus mengakui bakat Yan Xie. Master Alliance World Spiritus Alliance memperhatikan bahwa keterampilan bela diri Yan Xie luar biasa. Jadi, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Ketua Klan Yan, bolehkah aku tahu nama keterampilan bela diri ini? Semua orang, aku percaya kamu semua telah mendengar bagaimana Kaisar Api Yan Clan kami membakar 10.000 mil api amarah. Mengubahnya menjadi lautan api yang akhirnya menjadi laut api-api penyucian. Kalian semua pasti sudah mendengar bahwa keterampilan bela diri yang telah dia gunakan untuk mencapai prestasi itu adalah keterampilan bela diri klan kami yang tidak kami ajarkan kepada orang asing. Tabu tanah, teknik laut api. Namun, kenyataannya berbeda. Keterampilan bela diri yang digunakan Lord Flame Emperor bukan tabu bumi yang klan kami, teknik laut api. Sebaliknya, itu adalah keterampilan bela diri terkuat dari klan kami, Erten Tabu, teknik membakar surga. Petik 2. Tabu tanah ini, teknik membakar surga sangat kuat. Meskipun disebut tablo erten, kekuatannya sebenarnya sebanding dengan skill marsial surga tabu. Hanya ada garis tipis antara itu dan keterampilan bela diri surga tabu. Petik 2. Namun, tabu bumi ini, teknik membakar surga sangat sulit untuk dipelajari. Dalam sejarah Yan Clan kami, hanya beberapa orang yang berhasil menguasai keterampilan bela diri ini. Sejujurnya, sampai saat ini, bahkan aku belum berhasil sepenuhnya memahami tabu bumi ini, teknik membakar surga. Petik 2. Namun, Yan Xie telah berhasil menangkapnya. Lebih jauh, bisa dikatakan bahwa dia telah sepenuhnya menangkapnya, kata kepala klan Yan Clan. Setelah kata-kata itu meninggalkan mulut kepala klan Yan Clan, Dugu Xingfeng dan yang lainnya semua terkejut.
Mereka bisa tahu dari nada kepala klan-klan Yan bahwa dia memberikan evaluasi ini dengan tulus. Dia sama sekali tidak berusaha menakuti mereka. Selain itu, mereka juga bisa mengatakan bahwa keterampilan bela diri yang digunakan Yan Xie memang sangat kuat. Semakin kuat keterampilan bela diri, semakin sulit untuk mempelajarinya. Kultivasi bela diri adalah sesuatu yang membutuhkan bakat. Namun, belajar keterampilan bela diri lebih menekankan bakat. Meskipun mereka semua memuncak setengah kaisar marsial, itu tidak seolah-olah mereka maha kuasa. Masih ada banyak keterampilan bela diri yang terlalu sulit bagi mereka untuk dikuasai. Mereka gagal mempelajarinya selama masa muda mereka. Adapun saat ini, tetap sama. Ini karena mempelajari keterampilan bela diri itu membutuhkan bakat, kualitas bawaan yang tidak dapat diubah. Wos, wos, wos. Tepat pada saat ini, Yan Xie tiba-tiba mengangkat tombak naga api di tangannya. Seketika, sekelilingnya mulai menyala dengan api. Bahkan ruang itu terbakar, begitu banyak sehingga hampir mencair. Binatang buas api yang besar itu semuanya berubah menjadi kolom api saat mereka berlari menuju tombak naga api itu. Itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler dan perkasa untuk dilihat. Pada saat ini, wilayah ruang di sekelilingnya mulai bergetar hebat akibat sengatan kobaran api. Sementara langit dan bumi telah gelap, nyala api sangat terang dan menerangi segalanya. Akhirnya, semua api berasimilasi ke tombak naga api itu. Pada saat ini, tombak naga api itu telah berubah menjadi tombak yang dipenuhi dengan api. Namun, nyala api itu jelas bukan nyala api biasa. Sebaliknya, mereka adalah raja di antara nyala api, kaisar di antara nyala api, penguasa nyala api. Adapun tombak itu juga bukan tombak biasa. Dengan asimilasi api, perubahan intrinsik telah terjadi pada tombak. Api berhenti melonjak, namun, ruang di sekitarnya masih bergetar. Gemetar ini disebabkan oleh tombak naga api di tangan Yan Xie. Bahkan, itu bukan hanya ruang yang telah dipengaruhi oleh naga api tombak itu sendiri juga bergetar. Meskipun Yan Xie erat-erat mengepalkannya, dia tidak bisa mengendalikan getarannya. Situasi semacam ini menyebabkan tatapan Chu Feng menjadi sangat serius. Dia tahu bahwa asal-usul tombak yang bergetar adalah karena kekuatan yang telah berasimilasi olehnya terlalu menakutkan, begitu menakutkan sehingga hampir kehilangan kendali dan meledak. Seperti binatang buas dalam amarah yang keras, tombak itu hanya ingin disembelih. Chu Feng, keterampilan bela diri aku ini disebut Erten Tabu, teknik membakar surga. Meskipun dikatakan skill martial Erten Tabu, itu jelas bukan skill martial Erten Tabu. Setelah keterampilan bela diri aku ini telah menyatu dengan kaisar naga tombak naga api ini, kekuatannya sekarang hampir tanpa batas dengan keterampilan bela diri surga tabu. Petik 2. Dengan perpaduan keduanya, mereka sekarang disebut Fire Dragon Burning Heaven Thrust. Ada total 8 dorongan untuk Fire Dragon Burning Heaven Thrust aku. Masing-masing dan setiap dorongan lebih kuat dari yang sebelumnya. Aku telah berhasil menguasai 8 dorongan. Kemudian, aku akan menggunakannya satu demi satu. Petik 2. Namun, aku tidak ingin membunuhmu. Jadi, jika kamu tidak dapat menanganinya, silakan berbicara sehingga aku bisa berhenti. Petik 2. Pada saat ini, Yan Xie tampak sangat tenang. Namun, terkandung dalam ketenangannya adalah rasa percaya diri yang mendalam. Alasan dia begitu tenang adalah karena dia sangat percaya diri. Dia benar-benar yakin bahwa dia akan menang melawan Chu Feng kali ini dan memulihkan pijakannya yang hilang dari sebelumnya. Pada saat yang sama, dia juga akan mengakhiri pertandingan antara dia dan Chu Feng. Adapun Chu Feng, dia tidak segera menjawab Yan Xie. Sebaliknya, dia perlahan menutup matanya. Melihat reaksi Chu Feng, senyum muncul di wajah Yan Clansmen. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka semua merasa bahwa Chu Feng menjadi takut. Namun, tepat pada saat mereka semua merasa bahwa Chu Feng telah menjadi takut, Chu Feng tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, bahwa itu. Bab 1527 Firmamen Nin Slas. Chu Feng, dia benar-benar diterima? Dia masih berencana untuk terus bertarung dengan Yan Xie? Mendengar kata-kata itu, para anggota klan Yan semua terkejut. Mereka tidak mengerti apakah Chu Feng benar-benar tidak takut atau apakah dia bertindak sembrono. Yan Xie jelas menunjukkan kepada Chu Feng seberapa kuat keterampilan bela dirinya. Selanjutnya, dia sudah mengungkapkannya kepada Chu Feng. Namun, Chu Feng masih berencana untuk melawannya. Ini benar-benar terlalu keterlaluan. Dorongan pertama, melihat bahwa Chu Feng telah memutuskan untuk melakukan serangannya, Yan Xie tidak ragu-ragu. Dia mengarahkan tombak naga api ke arah Chu Feng dan dengan kasar mendorong ke depan. Au, mengikuti suara keras, seekor naga api keluar dari tombak. Dengan cepat tumbuh lebih besar dalam ukuran dan menjadi sangat mengesankan. Naga api ini seperti naga sungguhan. Tidak hanya memiliki penampilan yang hidup dan seperti kehidupan, itu juga memiliki penindasan yang sangat menakutkan yang menyebabkan bahkan detak jantung Chu Feng melaju tanpa sadar. Kekuatan pencegahan semacam ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilawan. Selain itu, kekuatan pencegahan yang sulit dilawan ini membawa serta kekuatan keterampilan bela diri Yan Xie. Namun, Chu Feng telah mengantisipasi semua ini. Sebelum Yan Xie bahkan melepaskan serangannya, Chu Feng sudah mulai menyimpan kekuatan di tubuhnya. Saat ini, itu adalah waktu yang tepat baginya untuk melepaskan serangannya sendiri untuk melawan serangan Yan Xie. Tiba-tiba,
Kilatan dingin bersinar melalui mata Chu Feng. Warna merah gelap muncul di matanya yang tertutup petir. Setelah itu, aura yang sangat tajam muncul dari mereka. Bang! Segera setelah itu, ledakan keras teredam terdengar dari tubuh Chu Feng. Kemudian, aliran beberapa zat gas merah ditembak keluar secara eksplosif dari tubuh Chu Feng. Zat gas itu sangat aneh. Meskipun memiliki bentuk bilah tajam, itu juga menyerupai ular. Tidak hanya bilah tajam yang terlalu banyak untuk dihitung, mereka juga mengeluarkan suara yang sangat menakutkan, seperti ratapan hantu dan raungan serigala. Seolah-olah mereka adalah iblis dari neraka. Yang paling penting, ketika zat gas merah muncul, langit dan bumi langsung berubah warna. Seluruh wilayah telah berubah merah menjadi merah. Seolah-olah matahari crimson terletak di tubuh Chu Feng dan berputar di sekitarnya. Tidak hanya zat gas merah tua mengandung kekuatan yang menakutkan, kecepatannya juga sangat cepat. Hanya dalam sekejap, itu telah menutupi setiap sudut dan sudut langit dan bumi, menyegel segalanya. Mengapa aura ini menjadi gelap ini? Seolah-olah itu adalah aura dari neraka. Keterampilan bela diri macam apa ini? Petik 2. Saat melihat adegan ini, ketua klan Yan Clan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami aura seperti ini. Meskipun dia adalah seorang kaisar setengah bela diri puncak, dia sedikit gemetar ketakutan. Jika Fire Dragon Burning Heaven Trust milik Yan Xie adalah Yang, maka keterampilan bela diri yang baru saja digunakan Chu Feng akan menjadi Yin. Meskipun mereka berdua sangat kuat, sensasi yang mereka berikan benar-benar berbeda. 1. Terbukti, keterampilan bela diri Chu Feng memiliki kekuatan pencegahan yang lebih besar daripada keterampilan bela diri Yan Xie. Itu akan menyebabkan orang merasa takut dari lubuk hati mereka. Tepat pada saat ini, naga api yang ditembakkan dari tombak Yan Xie telah tiba sebelum Chu Feng. Itu kurang dari 100 meter dari Chu Feng. Tebasan pertama, ketika naga api hendak menyerang Chu Feng tiba-tiba berteriak dengan suara ledakan. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, seolah-olah mematuhi perintah dari tuannya. Zat gas aneh dan menakutkan yang meraung seperti hantu dan melolong seperti serigala bergegas menuju naga api yang menyerang Chu Feng dengan kekuatan destruktif yang sangat besar. Wos! Akhirnya, sinar merah melintas. Tebasan merah itu berbentuk salib dan mendarat di naga api Yan Xie. Ledakan. Dalam sekejap, ledakan muncul di mana-mana. Gelombang api berputar-putar di udara. Naga api yang telah dilepaskan Yan Xie ke arah Chu Feng secara paksa ditebas oleh Chu Feng. Tubuh naga hancur dan berubah menjadi gelombang nyala api yang mulai menyebar dengan cepat keluar. Namun, bahkan dengan ini yang terjadi, Chu Feng tidak merasakan sedikit pun sukacita. Itu karena naga api pembakaran naga dorong Yan Xie memang bukan sesuatu yang bisa dipandang rendah. Meskipun erten tabu milik Chu Feng, selas pertama selas mampu membatalkan dorongan pertama Yan Xie, itu tidak mendapatkan banyak, jika ada, dominasi terhadap dorongan itu. Keterampilan bela diri macam apa itu? Ini benar-benar mampu melawan Fire Dragon Burning Heaven Trust. Lebih jauh lagi, ini sangat mirip dengan Fire Dragon Burning Heaven Trust. Petik 2. Meskipun Chu Feng tidak merasakan kegembiraan dari hasilnya, kerumunan Yan Clan semua sangat terkejut. Kegelisahan telah memenuhi hati mereka. Cara mereka melihatnya, erten tabu, teknik membakar surga bisa dikatakan sebagai keterampilan bela diri terkuat Yan Clan mereka. Sedangkan untuk Fire Dragon Burning Heaven Trust dibuat dengan menggabungkan erten tabu, Burning Heaven Technique dan Fire Dragon Spear, itu adalah teknik terkuat Yan Clan mereka saat ini. Namun, itu adalah teknik yang tepat sehingga Chu Feng berhasil bertahan melawan menggunakan keterampilan bela diri sendiri. Karena itu, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Tebasan kedua. Tepat pada saat ketika Yan Clansman semua terkejut, Chu Feng berteriak eksplosif sekali lagi. Setelah itu, garis miring merah lainnya muncul. Chu Feng benar-benar memutuskan untuk menyerang daripada bertahan, dan mengambil inisiatif untuk melepaskan serangan ke Yan Xie. Dihadapkan dengan kekuatan destruktif dari tebasan merah, dimanapun itu berlalu, termasuk bahkan ruang sebelum itu, semua mulai hancur dan runtuh. Jika erten tabu, tebasan pertama firmamen Chu Feng dari sebelumnya hanya sedikit mengungkapkan kemampuannya, maka tebasan kedua ini telah berhasil mengungkapkan sepenuhnya kekuatan tabu erten. Tebang firmamen. Itu memungkinkan semua orang tahu persis bagaimana keterampilan bela diri Chu Feng yang menakutkan itu. Jika Fire Dragon Burning Heaven Trust milik Yan Xie adalah keterampilan bela diri yang mendekati kekuatan Heaven Tabu Martial Skill, bagaimana mungkin tabu erten Chu Feng? Tabrakan kaki tidak bisa. Dorongan kedua, Yan Xie mengangkat tombak di tangannya dan mendorong dengan tegas ke depan. Begitu dia melakukan itu, naga api kedua terbang keluar dari tombaknya. Benar saja, naga api kedua ini berkali-kali lebih mengesankan dan lebih kuat dari yang pertama. Boom! Setelah ledakan keras, tebasan kedua Chu Feng dan dorongan kedua Yan Xie bertabrakan satu sama lain. Seperti halnya tabrakan pertama, mereka berdua saling membatalkan. Dorongan ketiga, Yan Xie tidak mau kalah. Setelah memblokir tebasan kedua Chu Feng, dia segera melepaskan dorongan ketiganya. Tebasan ketiga, selas yang benar, selas kelima, selas keenam, tebang ketujuh. Adapun Chu Feng, dia bahkan lebih ganas. Dia benar-benar mengeluarkan 5 tebasan berturut-turut dan bahkan melepaskan tebasan ketujuh. Selanjutnya, 5 tebasannya masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Dengan 5 tebasan yang dilepaskan berturut-turut, langit dan bumi menjadi gelap.
Baik cahaya dari matahari maupun bulan tidak bisa dilihat. Dorongan keempat, dorongan kelima, dorongan keenam, dorongan ketujuh, dorongan kedelapan. Yan Xie memang sengit. Melihat bahwa Chu Feng telah melepaskan tebasan beruntun padanya, dia juga memutuskan untuk melepaskan dorongan beruntun pada Chu Feng, dan benar-benar melepaskan semua dorongan yang tersisa. Boom, 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 boom. 6 tusukan terhadap 5 tebasan. Sebanyak 5 ledakan menusuk telinga terdengar, dan 5 riak energi mengamuk terbentuk. Namun, dorongan ke-8 yang terkuat dan lebih ganas tetap sama sekali tidak rusak. Membawa dengan itu jumlah kekuatan terbesar, itu mendorong ke arah Chu Feng. Tidak, itu tidak mengarah ke Chu Feng. Sebaliknya, itu terbang ke arah Chu Feng. Itu karena itu adalah naga api besar, naga api melonjak dengan api. Itu berencana untuk benar-benar memperbaiki Chu Feng, membunuhnya dengan memperbaiki tubuh dan jiwanya. Tebasan ke-8. Bahkan ketika dihadapkan dengan serangan terkuat Yan Xie, Chu Feng tidak ragu sedikit pun. Tanpa upaya, ia melepaskan tabu erten, tebasan ke-8 selas firmamen. Boom. Itu adalah ledakan yang memekakkan telinga. Tebasan ke-8 Chu Feng dan dorongan ke-8 Yan Xie bertabrakan satu sama lain. Riak energi keras yang dihasilkan dari tabrakan mereka benar-benar menelan dua pejuang dan menutupi seluruh ruang di sekitar mereka. Gelombang raksasa api yang meluap dan zat gas merah tua menggeram saat mereka menimbulkan kekacauan di langit. Itu adalah pemandangan yang sangat luar biasa dan mengerikan. Setelah beberapa saat, riak energi mulai menghilang, dan sosok Chu Feng dan Yan Xie muncul kembali di hadapan semua orang lagi. Hanya saja, ketika sosok mereka muncul kembali di depan mata setiap orang, kerumunan terkejut ketika mengetahui bahwa, meskipun tidak satu pun dari mereka yang terluka, mereka berdua berkeringat. Jelaslah bahwa konfrontasi yang intens sebelumnya sangat melelahkan bagi mereka berdua. Sementara keterampilan bela diri mereka sangat kuat, mereka juga mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan bela diri. Selain itu hanya karena Chu Feng dan Yan Xie keduanya jenius surgawi sehingga mereka bisa mencapai prestasi seperti itu. Jika itu adalah orang-orang biasa, mereka tidak akan mampu menahan serangan balik dari keterampilan bela diri ini. Belum lagi bahwa mereka mungkin tidak dapat melepaskan keterampilan bela diri semacam ini, bahkan jika mereka dapat menggunakannya, mereka kemungkinan akan pingsan saat menggunakannya. Tidak mungkin bagi mereka untuk terus berdiri seperti bagaimana Yan Xie dan Chu Feng. Ini, sekali lagi, secara tidak langsung ditampilkan kepada orang banyak betapa kuatnya Yan Xie dan Chu Feng. Mereka adalah individu yang jauh lebih kuat daripada orang biasa. Keterampilan bela diri Chu Feng itu sebenarnya sama cocok dengan Fire Dragon Burning Heaven Trust. Orang-orang dari klan Yan berpikir bahwa konfrontasi terakhir akan menentukan hasil dari pertempuran ini. Setelah semua, dorong ke-8 dari Fire Dragon Burning Heaven Trust adalah serangan terkuatnya, serangan yang dipuji setara dengan Heaven Tabu Martial Skill. Namun, bahkan dengan serangan terkuat dari Fire Dragon Burning Heaven Trust, itu tidak dapat melukai Chu Feng sedikit pun. Mereka berakhir dengan dasi. Ini menyebabkan hati orang-orang klan Yan merasakan kerusuhan yang ekstrim. Mungkinkah hari ini, pertempuran antara dua jenius yang luar biasa ini akan berakhir imbang? Mungkinkah Chu Feng ini benar-benar memiliki kekuatan yang setara dengan Yan Xie? Bahwa dia adalah seseorang yang bisa didiskusikan bersama Yan Xie? Bahwa dia adalah eksistensi yang bisa melawan Yan Xie untuk seri? Segala macam pikiran dan seruan kekaguman mulai memenuhi hati orang-orang dari klan Yan. Bagi mereka, ini bukan kabar baik. Bagaimanapun, Yan Xie adalah harapan mereka. Dia menanggung keinginan mereka untuk dapat mengembalikan berdiri Yan Clan mereka di tanah suci martialism. Agar tiba-tiba ada keberadaan yang setara dengan Yan Xie, itu berarti bagi mereka bahwa Yan Xie akan memiliki lawan yang kuat. Lawan yang sangat kuat dan menakutkan terlepas dari apakah itu sekarang atau di masa depan. Tepat pada saat ketika kerumunan dari klan Yan semua berpikir bahwa pertempuran ini akan berakhir dengan dasi, Chu Feng tiba-tiba memegang kedua telapak tangannya. Setelah itu, lapisan demi lapisan api gas merah tua yang mengeluarkan suara menakutkan seperti ratapan hantu dan lolongan serigala keluar dari tubuhnya. Surga, bagaimana bisa? Tindakan Chu Feng menyebabkan ekspresi kerumunan dari klan Yan berubah sangat besar. Mereka semua merasa sangat gelisah. Bahkan kepala klan Grand Yan Clan pun merasakan hal ini. Itu karena mereka semua berhasil menyadari bahwa situasinya buruk. Sementara serangan terkuat Yan Xie telah dilepaskan, tampaknya serangan terkuat Chu Feng masih belum dilepaskan. Bagi mereka, ini sama sekali bukan kabar baik. Itu adalah berita yang sangat buruk. Adapun Chu Feng, dia mengabaikan ekspresi dari klan Yan, mengangkat tangannya dengan telapak tangannya masih bersama dan berkata kepada Yan Xie, Firmamen Nin Slash. Bab 1528 Balapan Darah. The Earthen Tabu, Firmamen Slash memiliki total 9 tebasan, dengan masing-masing tebasan lebih kuat dari yang terakhir. Slash ke-9 adalah yang paling sulit untuk dikuasai, dan juga yang paling sulit untuk dieksekusi. Ini adalah pertama kalinya sejak Chu Feng menangkap Earthen Tabunya, Slash Firmamen yang pernah dia gunakan tebasan ke-9. Adapun kekuatan tebasan ke-9 ini, bahkan Chu Feng tidak tahu seberapa kuat itu akan. Namun, ada satu hal yang bisa dia yakini, tebasan ke-9 ini mungkin benar-benar melampaui yang dari skill martial bumi tabu lainnya. Itu adalah serangan paling kuat di antara keterampilan martial bumi tabu. Dengan demikian, sangat mungkin bahwa tebasan ke-9 ini mungkin berakhir dengan mengambil nyawa Yan Xie.
Namun, karena panah sudah diletakkan di tali busur, Chu Feng tidak akan berhenti tangannya. Dia harus melanjutkan serangannya dan menentukan hasil pertempuran dengan tebasan ke-9 ini. Tebasan ke-9. Chu Feng melepaskan serangannya. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, wilayah ruang di sekitarnya menjadi merah padam. Kedengarannya seperti ratapan sedih dari hantu yang mati dengan keluhan, dan geraman binatang buas bisa terdengar di seluruh wilayah. Bukan hanya Yan Xie yang berperang melawan Chu Feng, hampir semua orang yang hadir bisa merasakan penindasan yang sangat invasif. Meskipun Dugu Xing Feng dan yang lainnya memiliki kekuatan untuk menahan sensasi yang menindas ini, mereka masih kaget dengan betapa gagahnya penindasan ini. Apakah ini benar-benar serangan yang dilepaskan oleh pangkat 1,5 marsial kaisar? Kekuatan semacam ini, belum lagi peringkat 1 kaisar setengah bela diri, kemungkinan bahkan peringkat 5 kaisar setengah bela diri tidak akan mampu menahannya. Rumble. Tiba-tiba, 2 garis miring berbentuk bulan sabit muncul di langit. Dengan bentuk salib dan kekuatan yang menindas, mereka menebas ke arah Yan Xie. Kekuatan tebasan ini lebih kuat dan jauh lebih menakutkan daripada 8 tebasan sebelum digabungkan. Itu hanya melampaui kisaran keterampilan marsial bumi tabu. Melihat adegan ini, kepala klan Yan Clan, yang sudah melakukan persiapan, berencana untuk masuk dan memblokir serangan Chu Feng. Lagi pula, dia tidak bisa berdiri dan menyaksikan Yan Xie dibunuh oleh Chu Feng. Jangan ikut campur, Yan Xie masih bisa menghadapinya. Namun, sebelum kepala klan Yan Clan bisa bertindak, transmisi suara masuk ke telinganya. Itu sebenarnya suara leluhur Yan Clan. Benar saja, setelah suara leluhur Yan Clan terdengar, kepala klan Yan Clan melihat bahwa Yan Xie tidak memiliki jejak rasa takut di matanya ketika menghadapi serangan terkuat Chu Feng. Sebaliknya, ada kilatan ketajaman di matanya. Setelah itu, dengan pemikiran dari Yan Xie, rambutnya mulai menari liar. Boom! Setelah ledakan keras, aliran api ungu melonjak keluar dari tubuh Yan Xie dan berubah menjadi penghalang defensif yang dengan cepat berputar di sekelilingnya. Tepat pada saat ini, tebasan ke-9 Chu Feng hendak mendarat. Setelah ledakan yang sangat keras, tebasan ke-9 Chu Feng bertabrakan dengan api ungu. Kemudian, keduanya pecah. Dalam sekejap, wilayah ruang di sekitarnya benar-benar tertutup oleh api gas merah dan ungu. Jika bukan karena fakta bahwa aliansi Master Spiritualis Dunia telah membentuk formasi roh dunia di sekitar area ini, barisan gunung kemungkinan akan dihancurkan oleh riak energi. Akhirnya, riak energi mulai mereda. Sosok Chu Feng dan Yan Xie sekali lagi muncul kembali di depan orang banyak. Hanya, ketika Yan Xie saat ini menjadi terlihat, selain leluhur Yan Clan, semua orang, termasuk Chu Feng, menunjukkan ekspresi kaget. Pada saat ini, seluruh tubuh Yan Xie ditutupi dengan api ungu. Dia telah berubah menjadi manusia api. Itu karena api tidak melekat di tubuhnya. Sebaliknya, setiap inci kulitnya berubah menjadi api. Api adalah dia dan dia adalah api. Api ungu memancarkan aura yang luar biasa. Aura itu bukan perasaan hangat dari api, melainkan, itu sangat gelap. Bahkan, bentuk nyala api yang berbeda juga dari nyala api lainnya. Seolah-olah mereka cakar ungu tajam yang tak terhitung jumlahnya mencoba untuk merobek sesuatu. Melihat itu, seseorang bisa merasakan darahnya menjadi dingin dan menggigil ketakutan. Namun, yang paling penting, aura Yan Xie saat ini tidak lagi dari pangkat setengah marsial emperor. Sebagai gantinya, dia sekarang menjadi pangkat 2 marsial kaisar setengah. Lebih jauh lagi, bahkan kekuatan bertarungnya telah meningkat sekali lagi. Rumble. Tiba-tiba, gulungan guntur terdengar dari langit. Setelah gulungan guntur, awan hitam di langit sebenarnya berubah menjadi awan api ungu. Selanjutnya, sambaran petir ungu berkelap-kelip melalui awan api ungu. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Aura ini, apa yang terjadi? Bagaimana bisa kakak laki-laki Yan Xie berubah menjadi seperti itu? Melihat adegan ini, Yan Ru ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Yan Xie seperti ini. Bahkan, selain leluhur klan Yan, itu adalah pertama kalinya semua orang yang hadir melihat Yan Xie seperti ini. Jadi, kamu sebenarnya adalah tubuh ilahi. Chu Feng bisa mengatakan bahwa Yan Xie saat ini menggunakan kekuatan ilahi, dan bahwa api ungu adalah kekuatan ilahinya. Apa, Yan Xie sebenarnya adalah tubuh ilahi? Kenapa aku tidak pernah mendengar dia menyebutkan itu sebelumnya? Petik 2. Pada saat ini, semua orang dari klan Yan, dengan satu-satunya pengecualian adalah leluhur klan Yan, semuanya terkejut melampaui kepercayaan dan terengah-engah dengan kekaguman. Ternyata tidak satu pun dari mereka yang tahu bahwa Yan Xie sebenarnya adalah tubuh ilahi. Di masa lalu, hanya 2 orang yang tahu rahasia ini. Mereka adalah leluhur Yan Clan dan Yan Xie sendiri. Namun, sekarang, semua orang yang hadir telah mempelajarinya. Ketika aku menyatakan bahwa Yan Xie memiliki potensi untuk menjadi tuan, itu pasti bukan hanya karena dia memiliki bakat luar biasa. Sebaliknya, itu karena ini. Ini adalah kekuatan sejati Yan Xie, leluhur Yan Clan berkata dengan bangga. Yan Xie adalah seseorang yang telah dipupuknya. Dengan demikian, ia memiliki kepercayaan mutlak pada Yan Xie. Namun, dia juga tidak berharap bahwa Chu Feng akan bisa memaksa Yan Xie untuk mengungkapkan tubuh ilahinya. Pangkat 2 Half Martial Emperor. Namun, kekuatan pertarungan sejatinya adalah pangkat setengah marsial kaisar peringkat 5. Apakah Chu Feng masih bisa melawannya? Aliansi Master Aliansi Spiritualis Dunia, Miao Renlong dan Hong Qiang semua mulai khawatir.
Sepertinya aku salah perhitungan. Aku telah meremehkan Yan Xie ini. Dugu Xingfeng juga khawatir. Cara dia melihatnya, pertarungan ini telah melampaui harapannya. Jika Chu Feng dan Yan Xie memiliki kultivasi yang sama, maka, dengan teknik Chu Feng, dia pasti akan bisa menang melawan Yan Xie. Sayangnya, keduanya bukan dari kultivasi yang sama. Karena itu, mereka tidak punya pilihan selain bersiap untuk menerima kekalahan. Bagaimanapun, Chu Feng sudah mengungkapkan kartu truf terakhirnya. Kamu adalah orang pertama yang memaksaku sejauh ini, Yan Xie berbicara. Kamu memang sangat kuat, puji Chu Feng. Chu Feng mengatakan kata-kata itu dari lubuk hatinya. Sejak dia datang ke Tanah Suci Martialism, Chu Feng telah menemui banyak tubuh ilahi dan bahkan berkelahi dengan mereka. Namun, Yan Xie adalah tubuh ilahi pertama yang bisa memberinya sensasi menindas semacam ini. Sejauh ini, dari semua tubuh ilahi yang Chu Feng temui, Yan Xie memiliki kontrol terbesar atas kekuatan ilahinya. Tidak, aku tidak sekuat dirimu. Meskipun kekuatan ilahi aku mampu meningkatkan kultivasi aku pada satu tingkat, dan juga meningkatkan kekuatan pertempuran aku. Dibandingkan dengan petir kamu yang meningkatkan kultivasi kamu 2 tingkat, kekuatan ilahi aku jauh lebih rendah. Petik 2. Chu Feng, orang yang kuat adalah kamu. Jika kita berdua berada di peringkat 1 kaisar setengah bela diri, aku pasti tidak akan cocok untukmu. Petik 2. Dengan bakatmu, aku percaya bahwa cepat atau lambat, kamu akan menyusulku. Jadi, orang yang kehilangan hari ini adalah aku. Hari ini, aku, Yan Xie, telah kehilanganmu. Petik 2. Saat Yan Xie berbicara, dia melarutkan api ungu dan menarik kekuatan ilahinya. Dia benar-benar mengakui kekalahan di depan orang banyak dan mengakui kepada Chu Feng. Tidak, aku tidak menang. Dalam pertarungan pertama kami, aku menang. Namun, kali ini, kamu telah menang. Keduanya telah membatalkan satu sama lain. Jadi, kami telah menggambar, kata Chu Feng. Chu Feng tahu bahwa dia telah kehabisan kekuatan yang sangat besar untuk melepaskan tebasan ke-9 cakrawala selasnya. Dia juga percaya bahwa Yan Xie juga kehabisan kekuatan yang sangat besar. Namun, Yan Xie memiliki kekuatan ilahi. Tidak hanya itu menambah kekuatannya, itu juga meningkatkan kekuatan bertarungnya. Meskipun Chu Feng memiliki kekuatan yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi, kekuatan pertempuran Yan Xie setara dengan miliknya. Dengan demikian, dengan kultivasi peringkat 1 Half Martial Emperor, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Yan Xie dengan kultivasi peringkat 2 Half Martial Emperor dan meningkatkan kekuatan pertempuran. Jadi, terlepas dari apakah Chu Feng mungkin mau menerimanya, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia telah dikalahkan di babak kedua ini. Itu karena, jika Yan Xie tidak menghentikan pertarungan dan terus bertarung melawannya, dia tidak akan mampu melawan Yan Xie. Dengan demikian, hasil terbaik adalah tidak ada pihak yang menang. Sangat baik, hari ini, kami telah menggambar. Namun, Chu Feng, aku tidak akan berkecil hati. Aku akan terus mengerahkan upaya sehingga kendali aku atas kekuatan ilahi aku akan lebih kuat, sehingga kekuatan ilahi aku dapat menyamai petir kamu. Sehingga kekuatan ilahi aku juga dapat meningkatkan kultivasi aku dengan 2 tingkat. Petik 2. Pada saat itu, kita akan bertarung lagi, dan menentukan siapa yang akan menjadi pemenang, kata Yan Xie. Sangat baik, aku akan mengejar kamu secepat mungkin. Aku akan bertarung melawanmu lagi dengan kultivasi yang sama denganmu. Petik 2. Senyum antisipasi ada di wajah Chu Feng. Sangat jarang baginya untuk bertemu lawan sekuat ini. Dengan demikian, darahnya berpacu. Bab 1529 situasi seperti apa? Saat pertempuran berakhir, Chu Feng dan Yan Xie keduanya turun dari langit dan kembali ke jurang. Lil Bro Yan Xie, tidak pernah kita bayangkan bahwa kamu telah menyembunyikan kekuatanmu dengan baik, dan kamu sebenarnya adalah tubuh ilahi, saudara laki-laki ketiga Yan, saudara kelima. Saudara perempuan ke-9 dan Yan Lei bergegas ke Yan Xie. Bagi mereka, Yan Xie sudah menjadi orang yang sangat kuat dengan potensi yang tak terukur. Setelah mereka mengetahui bahwa Yan Xie bukan hanya orang yang memiliki kekuatan tempur yang menantang surga, tetapi juga tubuh ilahi. Penghormatan yang mereka miliki terhadap Yan Xie ternyata telah meningkat sekali lagi. Chu Feng, tidak pernah aku bayangkan bahwa kamu sekuat ini. Kamu benar-benar luar biasa. Pertempuran antara kamu dan kakak laki-laki Yan Xie sebelumnya bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang seusia kita. Kalian berdua benar-benar abnormal. Tidak, kalian berdua benar-benar tidak manusiawi. Petik 2. Tidak seperti yang lain, Yan Ru pergi ke Chu Feng dan meraih pakaian Chu Feng dengan tangan kecilnya. Tatapan adorasi berkedip di sepasang matanya yang besar. Meskipun gadis ini sudah lama melampaui usia seorang gadis muda, dia masih sangat polos. Dia bukan seseorang yang menganjurkan semata-mata untuk kepentingan klannya. Dengan demikian, tindakannya sangat santai. Leluhur Yan Clan tiba-tiba berkata, Xing Feng dan Chu Feng bisa tetap. Kalian semua bisa mundur. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, kerumunan saling memandang. Meskipun mereka dipenuhi dengan keengganan, mereka masih pergi, satu demi satu. Bahkan Yan Xie tidak terkecuali. Dalam sekejap mata, hanya Chu Feng, Dugu Xingfeng dan leluhur Yan Clan yang tersisa di jurang. Chu Feng, kamu berasal dari klan mana? Tanya leluhur Yan Clan. Pelaporan ke senior, Chu Feng tidak tahu siapa orang tua sebenarnya dan dibesarkan oleh ayah angkatnya. Namun, ketika aku masih muda, aku menyinggung seseorang yang menyebabkan keluarga aku dibantai.
Ayah angkat aku tidak lagi bersama kami. Ketika menyebutkan masalah ini, Chu Feng tampak sedih. Ini adalah rasa sakit yang tidak akan pernah dia lupakan. Jadi, kamu sebenarnya anak yang menyedihkan. Namun, aku percaya bahwa orang tua kandung kamu pastilah bukan orang biasa. Petik 2. Nenek moyang klan yang tersenyum ringan. Meskipun sikapnya terhadap Chu Feng sudah cukup baik untuk memulai, sikapnya saat ini terhadap Chu Feng bahkan lebih ramah dari sebelumnya. Sikap semacam ini dari leluhur Yang Clan adalah sesuatu yang Chu Feng telah menangkan dengan menggunakan kekuatannya. Xing Feng itu adalah berkah Qianwood Mountain kamu untuk bisa mendapatkan murid seperti Chu Feng. Silakan, katakan padaku, apa yang kamu butuhkan bantuan aku? Leluhur Yang Clan bertanya. Senior, mengenai itu. Dugu Xing Feng tidak berusaha menyembunyikan apapun, dan memberitahu leluhur Yang Clan semuanya dengan detail lengkap. Namun, dia sebenarnya juga tidak tahu banyak. Yang dia tahu adalah bahwa Chu Feng ingin menyelamatkan seseorang. Namun, dia tidak tahu siapa itu yang ingin diselamatkan Chu Feng. Namun, itu bukan aspek yang penting. Aspek penting adalah bahwa mereka harus pergi ke Sekte Tanah Terkutuk untuk menyelamatkan orang ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dugu Xing Feng, leluhur Yan Clan menoleh ke Chu Feng. Chu Feng, apa nama orang yang ingin kamu selamatkan ini? Melaporkan kepada senior, teman junior disebut Tan Tai Sui. Seperti junior, dia adalah orang dari generasi muda, jawab Chu Feng. Apa yang dia lakukan yang menyebabkan dia ditangkap oleh Sekte Tanah Terkutuk? Tanya leluhur Yan Clan. Dia telah mencuri item dari kepala sekolah Sekte Tanah Terkutuk, Sang Kun. Kata Chu Feng. Sang Kun, dia adalah orang yang benar-benar gila. Namun, teman kamu sebenarnya berani mencuri barang darinya dan telah ditangkap oleh Sang Kun. Kemungkinan, nasibnya disegel, kata leluhur klan Yan. Dia menyiratkan kepada Chu Feng bahwa tidak perlu baginya untuk pergi dan mencoba menyelamatkan temannya karena temannya kemungkinan sudah mati. Barang itu sangat penting bagi Sang Kun. Sang Kun itu hanya berhasil menangkap teman aku, dan belum mengambil item. Jadi, untuk saat ini, dia tidak akan membunuh teman aku. Petik 2. Namun, aku percaya bahwa Sang Kun akan menggunakan segala cara yang tersedia untuk memeras pengakuan dari teman aku. Aku tidak yakin apakah teman aku dapat terus bertahan, serta apakah Sang Kun masih akan mengizinkannya hidup setelah mengetahui bahwa semua pemerasannya tidak efektif, kata Chu Feng. Sepertinya kamu bersikeras menyelamatkan temanmu itu, leluhur Yan Clan mampu mengatakan seberapa tekadnya Chu Feng. Junior ini pasti tidak akan menolak untuk menyelamatkan temannya. Bahkan jika dia sudah mati, aku masih harus pergi dan memulihkan mayatnya dan membalas kematiannya, kata Chu Feng tegas. Keberanianmu pantas dipuji. Namun, Sekte Tanah Terkutuklah bukanlah tempat biasa. Bagaimanapun, itu adalah salah satu dari 9 kekuatan. Petik 2. Sejujurnya, Yan Clan aku saat ini bukan tandingan Sekte Tanah Terkutuk. Jika kita diekspos, bukan hanya aku yang akan kurang beruntung. Sebagai gantinya, seluruh Yan Clan aku akan terlibat. Petik 2. Hal ini sangat penting. Jadi, tidak cocok bagi aku untuk melibatkan diri. Namun, aku juga tidak ingin tidak membantu kamu. Bagaimanapun, kamu adalah pohon muda yang langka. Petik 2. Chu Feng, bagaimana dengan ini? Aku akan memberi kamu kesempatan. Kamu pergi dan bantu aku melakukan satu hal. Apakah aku akan membantu kamu atau tidak? Kamu akan bergantung pada seberapa baik kamu mencapai apa yang aku ingin kamu lakukan, kata leluhur Yan Clan. Senior, apa yang mungkin kamu ingin Chu Feng lakukan? Tanya Chu Feng. Bas. Leluhur Yan Clan mengambil sebuah kotak kayu dan melemparkannya ke tanah. Segera, rune dan simbol mulai berkedip, dan cahaya keemasan melonjak keluar dari kotak. Saat cahaya keemasan berputar di sekitar kotak, itu berubah menjadi gerbang roh dunia. Masuk ke sana dan letakkan tanganmu di atas batu berbentuk oval. Lakukan apa yang dapat kamu lakukan. Ketika kamu kembali, aku akan memberitahu kamu apakah aku akan membantu kamu atau tidak. Leluhur Yan Clan berkata ketika dia menunjuk ke gerbang roh dunia. Junior mengerti, Chu Feng tidak ragu sedikitpun, dan langsung memasuki gerbang roh dunia. Setelah melewati gerbang roh dunia, Chu Feng memasuki ruang roh dunia. Ruang roh dunia ini sangat istimewa. Itu tidak terlalu besar, benar-benar tidak terlalu besar. Dimensinya bahkan lebih kecil daripada aula istana. Hanya ada sekitar beberapa puluh meter persegi ruang, paling jelas kurang dari 60 meter persegi. Namun, dalam ruang kecil ini adalah pembentukan roh dunia. Pembentukan roh dunia ini sangat kuat, itu adalah mahakarya spiritual dunia yang diselubungi oleh naga Mark Royal. Namun, semua energi pembentukan roh ini dikumpulkan menjadi satu lokasi, fondasi pembentukan roh ini. Adapun dasar dari pembentukan roh ini, itu adalah item yang leluhur Yan Clan ingin disentuh Chu Feng, sebuah batu berbentuk oval sekitar 3 inci panjangnya dan 2 inci lebarnya. Sementara batu ini tampaknya tidak biasa di permukaan, dan tampak seperti kerikil besar, Chu Feng dapat mengatakan bahwa batu ini sangat luar biasa. Belum lagi pembentukan roh, Chu Feng bisa mengatakan bahwa batu itu sendiri adalah harta karun. Selanjutnya, pada batu itu diukir 18 angka, dari 1 hingga 18, secara horizontal. Chu Feng tidak tahu apa arti dibalik angka 18 itu. Chu Feng juga tidak mengerti persis apa yang dimaksud leluhur klan Yan dengan melakukan apa yang dapat kamu lakukan. Namun, Chu Feng tahu bahwa ia harus melakukan apa yang nenek moyang klan Yan ingin dia lakukan jika dia ingin bantuan leluhur klan Yan. Dengan demikian,
Chu Feng berjalan ke batu, membentangkan tangan kanannya terbuka dan meletakkannya di atas batu. Wos! Tepat setelah telapak tangan Chu Feng menyentuh batu, penglihatannya kabur. Segalanya sebelum dia mulai berputar. Dalam sekejap mata, dia tidak lagi berada di ruang pembentukan roh, dan malah memasuki dunia lain. Chu Feng berdiri di padang rumput tanpa batas. Sepintas, dia tidak bisa melihat perbatasannya, dan semua yang ada dalam pandangannya berwarna hijau. Seolah-olah dia telah ditempatkan di lautan hijau. Di atas kepalanya ada langit biru, serta awan putih besar seperti permen kapas. Itu cantik. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng pernah melihat langit seindah ini. Awannya juga sangat indah. Segalanya tampak begitu alami dan indah. Au! Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari kejauhan. Suara-suara itu sangat menusuk telinga dan menakutkan. Itu terdengar seperti sekelompok serigala yang melolong. Namun, itu juga terdengar seperti sekelompok harimau yang menggeram. Namun, itu lebih menakutkan daripada yang lainnya. Itu adalah suara yang dipancarkan oleh sekelompok eksistensi yang kuat dan menakutkan. Tiba-tiba, padang rumput tak terbatas di bawah kaki Chu Feng mulai terbakar. Mereka segera berubah menjadi lautan api yang luas. Adapun langit biru di atasnya, itu juga menjadi gelap dan suram. Dalam sekejap mata, dunia yang indah ini telah berubah menjadi neraka. Itu sangat menyeramkan dan menakutkan. Yang paling penting, kelompok eksistensi yang tidak diketahui namun kuat masih mendekati Chu Feng untuk menyerangnya. Sialan, situasi seperti apa ini? Pada saat ini, ekspresi Chu Feng sangat berubah. Dia tidak takut dengan perubahan pemandangan di sekitarnya, juga tidak takut akan keberadaan kuat yang mendekatinya. Sebaliknya, dia takut pada dirinya sendiri. Saat ini, dia bisa dengan jelas menggerakkan kepalanya untuk melihat sekelilingnya. Namun, kakinya tidak berada di bawah kendalinya. Seolah-olah mereka telah terjebak bersama dengan bumi, dan tidak bisa dipindahkan sama sekali. Pada saat ini, selain kepalanya, yang bisa ia gerakkan ke kiri dan ke kanan, seluruh tubuhnya macet, seolah-olah ia telah ketakutan. Dia tidak bisa memindahkannya sama sekali. Bab 1530 menghancurkan dunia. Nyala api di sekitarnya tumbuh semakin ganas. Gelombang demi gelombang api sudah menerkam Chu Feng. Seolah-olah mereka bukan api, tetapi binatang buas yang haus darah yang ingin melahapnya. Aspek yang paling tak berdaya dari semua ini adalah bahwa, tidak hanya Chu Feng tidak bisa menghindar dari kobaran api, dia juga tidak bisa menahan mereka. Dan Tian Chu Feng telah disegel. Dia tidak dapat menggunakan kekuatan bela diri atau kekuatan rohnya. Seperti ikan di atas talenan, satu-satunya yang bisa dilakukan Chu Feng adalah menyaksikan kematian mendekatinya. Untungnya, api itu hanya api biasa. Belum lagi melukai Chu Feng, mereka bahkan tidak bisa membakar pakaian Chu Feng. Namun, Chu Feng merasa semakin gelisah. Alasan dia merasa sangat gelisah bukan karena nyala api. Sebaliknya, itu karena keberadaan yang tidak diketahui itu yang dengan cepat mendekatinya. Geraman-geraman yang menusuk telinga itu tumbuh semakin dekat. Nyala api semakin kuat dan kuat. Pada saat ini, nyala api melonjak ke langit, menutupinya sepenuhnya. Adapun Chu Feng, dia berada di tengah-tengah lautan api. Meskipun kobaran api tidak dapat melukainya, itu adalah pengalaman yang sangat tidak menyenangkan. Untungnya, setelah kobaran api mencapai tingkat puncaknya, mereka mulai melemah. Pada akhirnya, api padam. Namun, saat api padam, padang rumput hijau luas yang menutupi bumi juga menghilang di samping api. Pada saat ini, bumi sangat mirip penampakannya dengan langit yang gelap dan suram, dibakar hitam dan abu. Itu adalah pemandangan yang sunyi. Namun, pada saat ini, Chu Feng bahkan merasa lebih tidak berdaya. Bahkan, dia bahkan merasakan sakit yang samar di pantat. Itu karena, setelah api yang telah menghalangi pandangannya menghilang, Chu Feng telah menemukan bahwa beberapa keberadaan yang menakutkan ada di sekitarnya. Ada seseorang yang tingginya lebih dari 3 meter, yang mengenakan baju besi dan memegang tombak. Wajah dan penampilannya tidak bisa dilihat. Selain tubuhnya yang kekar, hanya sepasang mata hijau lumut yang dipenuhi dengan niat membunuh yang bisa dilihat. Ada juga binatang buas yang besar lebih dari 100 meter. Chu Feng tidak yakin apa itu, karena binatang itu memiliki beberapa puluh mata, cakar dan ekor. Sementara itu tampak seperti gurita, itu juga tampak seperti binatang buas. Namun, satu hal yang pasti, binatang itu sangat menjijikkan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, ditutupi dengan lendir. Lendir ini menetes ke tanah, dan bahkan ke kepala dan bahu Chu Feng. Namun, binatang itu tidak bisa dianggap aneh. Yang paling aneh adalah bahwa ada kelabang dengan sepasang sayap kelelawar. Kelabang ini panjangnya 99 meter. Itu berputar-putar di langit seperti naga. Namun, itu bukan naga. Sebaliknya, itu adalah kelabang. Itu karena ia memiliki banyak cakar yang berkedip dengan cahaya dingin, seperti sabit dewa kematian. Selain mereka bertiga, ada 15 eksistensi yang tampak aneh, dengan total 18. 18 keberadaan ini masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Sementara Chu Feng tidak dapat menentukan tingkat kultivasi yang mereka miliki, dia bisa merasakan sensasi menindas yang mereka berikan. Penindasan yang mereka tunjukkan membuat dia tahu bahwa kemungkinan yang paling lemah di antara mereka adalah keberadaan tingkat kaisar marsial. Siapapun di antara mereka bisa menjadi eksistensi yang tak tertandingi.
Belum lagi Chu Feng, yang tidak bisa bergerak, bahkan jika leluhur Yan Clan atau pendeta Kiri World Spiritus Alliance akan hadir. Mereka masih tidak akan cocok dengan salah satu dari 18 keberadaan ini. Sialan, tepatnya kemana aku datang? Apakah ini neraka? Tidak dapat menahan diri, Chu Feng mengutuk. Pada saat ini, 18 monster yang menakutkan semua memelototinya seolah-olah dia adalah mangsa. Penampilan mereka tidak seperti 18 binatang lapar melihat makanan yang lezat. Sebaliknya, mereka lebih seperti 18 makhluk dengan kebencian besar yang akhirnya berhasil menemukan musuh mereka. Melihat tatapan ganas mereka, Chu Feng bisa mengatakan bahwa mereka tidak berencana memakannya. Sebaliknya, terbukti bahwa mereka berencana untuk menyiksanya. Wos. Tiba-tiba, salah satu dari 18 makhluk bergerak. Itu adalah orang lapis baja yang memegang tombak. Dia mengangkat tombak di tangannya dan, dengan niat membunuh yang sangat besar, menusukkannya ke arah dantian Chu Feng. Dorongannya benar-benar sengit dan jahat. Dia berencana melumpuhkan kultivasi Chu Feng. Sial. Meskipun dia melihat lawannya menyerangnya, Chu Feng tidak dapat bergerak sedikitpun, tidak dapat menggunakan kekuatan bela diri atau bahkan kekuatan roh. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan kematian mendekat. Apakah aku, Chu Feng, mati di sini? Chu Feng sangat tidak berdamai. Dia merasa bahwa dia telah dibodohi oleh leluhur Yan Clan dan jatuh ke dalam perangkap yang sangat menakutkan. Makhluk-makhluk dalam perangkap ini sama sekali bukan manusia atau binatang buas biasa sama sekali. Masing-masing dari mereka adalah iblis yang sangat menakutkan. Namun, setelah dipikirkan lebih dekat, Chu Feng merasa bahwa ini tidak mungkin terjadi. 18 keberadaan ini, masing-masing dari mereka lebih kuat daripada leluhur Yan Clan. Dengan demikian, bagaimana mungkin leluhur klan Yan mungkin dapat mengendalikan mereka dan membuat mereka melakukan perintahnya? Chu Feng menjadi bingung. Meskipun dia tidak bisa mengerti, dia juga enggan repot-repot membuang waktu untuk memikirkannya. Lagi pula, apa yang harus dia hadapi saat ini adalah ditusuk mati oleh orang lain. Tepat pada saat Chu Feng merasa bahwa dia ditakdirkan untuk mati, darahnya mulai mendidih. Segera, sinar yang menyilaukan melintas, dan 9 kilat meledak dari Chu Feng. Setelah 9 kilat keluar dari tubuh Chu Feng, mereka menyerang pria lapis baja yang menggunakan tombak. Saat pria lapis baja yang menggunakan tombak itu disambar petir, kekuatan ilahinya langsung menghilang saat tubuhnya berubah menjadi debu setelah diserang. Ternyata 9 warna Divine Lightnings, garis keturunan warisan Chu Feng, telah meninggalkan tubuh Chu Feng dan menabrak pria lapis baja itu. Setelah 9 warna Divine Lightnings meninggalkan tubuh Chu Feng, mereka melonjak ke langit dan memasuki awan. Rumble. Dalam sekejap, langit yang gelap dan suram tidak lagi gelap dan suram. Terlepas dari apakah itu awan atau langit itu sendiri, mereka semua menjadi beraneka warna. Itu adalah pemandangan yang sangat luar biasa. Namun, pada saat yang sama, sensasi yang menindas sekarang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya, hanya tingkat yang sama sekali berbeda. Rumble. Segera, 9 kilat berwarna berbeda mulai berkedip-kedip di langit. Lampu menyala terus selama puluhan ribu mil tanpa henti. Seolah-olah langit di seluruh dunia ini adalah wilayah mereka. Dalam situasi seperti ini, 17 monster yang tersisa benar-benar menunjukkan penampilan ketakutan. Mereka tidak berani menunjukkan kekuatan mereka kepada Chu Feng lagi, apalagi menyerangnya lagi. Sebagai gantinya, mereka melihat ke langit dengan tertegun, seperti 17 kelinci yang ketakutan. Ketika mereka melihat ke langit, mereka berdiri di tempat mereka dan mulai gemetar ketakutan. Au! Tiba-tiba, geraman terdengar dari langit. Geraman itu beresonansi hingga 10.000 mil. Itu sangat menakutkan. Menggeram itu terlalu menakutkan. Itu bahkan lebih ganas daripada raungan naga, dan mampu menembus hati seseorang dan menghancurkan jiwa seseorang. Setelah menggeram itu terdengar, langit yang berkelap-kelip dengan kilat mulai bersinar lebih terang. Kemudian, penampilan 9 binatang besar petir muncul di langit. 9 binatang petir yang sangat besar semuanya sangat besar. Mereka semua mengandung kekuatan ilahi yang perkasa. Sementara mereka sangat jauh dari Chu Feng, ke titik di mana mereka tampaknya berada di surga ke-9, penindasan mereka sangat dekat, dan mampu melawan segala sesuatu di dunia ini. 1. Ketika 17 monster yang tersisa yang mengelilingi Chu Feng melihat 9 binatang petir besar di langit, mereka bertindak seperti tikus kecil yang telah melihat harimau ganas. Mereka tidak berani berlama-lama lagi, dan segera melarikan diri ke segala arah dengan cemas. Gemuruh, 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 gemuruh. Tepat pada saat ini, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Baut petir sangat tebal, dan ada di mana-mana. Ketika mereka jatuh dari langit, mereka memberi kesan kesusahan surgawi. Dimanapun mereka lewat, ruang akan hancur. Dimanapun mereka menyerang, bumi akan retak. Tidak ada yang bisa berdiri di depan jalan mereka. Sungguh, mereka membawa kehancuran dunia. Yang paling penting, sambaran petir ini tak terhitung banyaknya. Mereka tampak sangat dekat, namun juga jauh di cakrawala. Ternyata seluruh dunia ini telah diliputi oleh 9 kilat berwarna berbeda. Dengan demikian, 17 monster itu, sebelum mereka bahkan bisa berteriak, semua dihancurkan oleh sambaran petir. Tubuh dan jiwa mereka padam. Mereka sudah mati bahkan tanpa mayat yang tersisa. Adapun bumi, angin kencang kekerasan dan asap tebal muncul di mana-mana. Bumi hancur dan langit runtuh.
Segala sesuatu dalam garis pandang Chu Feng runtuh, hancur, hancur dan hancur. Seolah-olah dunia ini adalah cermin besar yang telah dilemparkan dengan kejam ke tanah. Kiamat, ini adalah kiamat yang sebenarnya. Dengan turunnya kiamat ini, semua makhluk hidup dihancurkan. Kehancuran, ini adalah kehancuran sejati. Dunia dihancurkan, dan bahkan tidak ada sehelai rumput pun tersisa.